adalah kereta Jaladra. Nanti KBRI akan menaikinya dan akan mengitari kota Solo dengan kereta uap Jaladra ini. KBRI sekarang berada di Tugu Patung Ramat Jati, yang mana tugu ini sangat bersejarah untuk kota Solo. Inilah pertunjukan wayang di Gedung Pewayangan Sriwidari yang berada di Kota Solo. Bisa berkembang dengan pesat. Karena Sriwidari Dari sekarang tidak ada penontonnya. Sekarang tidak ada penontonnya. Banyak itu penontonnya. Banyak hari ini, Bu. Itu sampai di belakang. Oh, banyak terus sekarang. Alhamdulillah, Bu. Sekarang berkembang, penontonnya banyak. Kapan pulangnya kapan? Sana nah. Terus mana? Anak. Amin. Ini mumpung kesempatan untuk naik ke panggung, ini sepatah dua patah kata dari Bu Lucy, mungkin perwakilan mohon nanti disampaikan ke teman-teman atau ke yang hadir pada malam hari ini. Oke, Bu Lucy, monggo. Terima kasih. Saya seperti yang tadi sudah disampaikan, saya ingin mendoakan agar panggung Sriwidari ini langgeng terus sukses digemari oleh seluruh masyarakat Solo, gak cuma Solo, termasuk dari seluruh Indonesia dan Jepang.
dan Tidak seluruh negara-negara Indonesia, lainnya. internasional. Internasional. Seluruh dunia ya. Karena di sini sudah hadir wakilnya Mamiko namanya dari Jepang, ada turis dari Jepang. Selamat malam Mbak. Iya, selamat malam. Selamat datang di Kabari. Iya, selamat datang juga di Gedung Wayang Orang Oke. dari Surakarta. Mbak ini sebagai apa di wayang orang ini? Saya selain sebagai pemain dari Wayang Orang Sriwedari itu sendiri, tapi saya juga sebagai salah satu pengurusnya. Kebetulan saya sebagai sekretarisnya di Wayang Orang Sriwedari yang malam ini membawa cerita lakon Saron Sari. Saron Sari itu cerita Punokawan Kembar. Ibu dulu pemain ya? Sampai sekarang pun saya masih pemain Wayang Orang. Sebagai apa Ibu pemain? Kalau saya sebagai pemain biasanya sebagai Banowati atau sebagai Sri Kandi biasanya. Oh gitu. Sri Kandi itu semacam apa ya? Semacam wanita yang berwibawa ya? Iya, Sri Kandi itu prajurit wanita. Kebetulan dia itu istrinya Pangeran Harjuna. Jadi dia itu salah satu prajurit wanita yang memang selalu menjaga ketentraman untuk Madukara di saat Pangeran Harjuna pergi untuk meninggalkan kerajaannya. Oh gitu. Sudah berapa lama Ibu bermain sebagai wayang orang ini? Saya bekerja di pariwisata itu sejak tahun 93, tetapi waktu itu kita masih belum sebagai PNS, jadi kita masih sebagai tenaga honorer selama 8 tahun. Kemudian waktu itu tahun 2002 kemudian kita sudah diangkat sebagai pegawai negeri sipil untuk Pemkot Surakarta. Tapi dikhususkan untuk pekerja seni ya? Dikhususkan untuk pekerja seni karena kebetulan kami juga dari lulusan ISI Surakarta, Institut Seni Indonesia Surakarta. Oh gitu. Mengenai perkembangan wayang sekarang ini seperti apa Bu? Wayang orang khususnya gitu? Perkembangan wayang orang khususnya wayang orang sekarang itu memang dibandingkan kalau yang dulu yang tahun 60-an itu belum ada tontonan yang lain selain wayang orang. Itu penonton memang masih berdesak-desakan sekali. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi penonton itu menyenangi pertunjukan tradisional wayang orang. Ini adalah salah satu angkutan Dharma Wisata di Kota Solo yang disebut Bus Warekodoro. Fotomu bagus. Busibu kula mboten purun. Sekarang Kabari akan memasuki komplek Candi Prambanan, tapi diharuskan harus memakai kain batik yang diharuskan demikian oleh pihak candi sendiri. Inilah Candi Prambanan yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi konon kabarnya, Ya. Oh lagi. ini ada legenda di mana Bandung Bondowoso diminta untuk membuat 1000 candi Oke, terus? dalam satu malam. Dia mengerahkan begitu banyak pasukan jin Iya. untuk membuat candi, tapi karena Loro Jonggrangnya itu curang dalam tanda petik, karena pada waktu itu dia membangunkan semua orang sehingga seolah-olah sudah pagi. Oh gitu. Dia minta ada yang menabuh lesung dan sebagainya, sehingga tidak jadi, dan jadinya hanya 999. Oh gitu. Sekali lagi kabarnya, legendanya begitu,
Sehingga yang terakhir, karena saking marahnya Bandung Bondowoso, dia meminta agar Loro Jonggrang kamu harus jadi salah satu dari candi itu. Oh gitu. Jadi ini 1000 itu menjadi seperti ini. Itu legendanya. oh ini bentukan dari Loro Jonggrang tersebut. Iya, itu. Jadi kutukan apa gimana Pak? Itu legendanya. Oh, legendanya. Sebetulnya ini adalah candi Hindu, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan saya kira di sini kita bisa melihat bahwa ini memang merupakan pusat dari satu aktivitas kerajaan Jawa Dulu. Iya. Dinasti Jawa Dulu, di mana di situ terlihat begitu tingginya budaya dari Indonesia. Lalu batu-batu ini sampai terjadi seperti ini, kenapa? Apa karena kutukan tadi apa gimana Pak ceritanya? Sebetulnya kalau batu ini tadinya ada satu kompleks candi yang cukup banyak ya, saya kira lebih dari sini. Iya. Tapi kemudian karena proses alam, ada dari Merapi, ada gempa bumi dan proses alam lain, batu-batu ini, candi itu menjadi candi-candi yang tidak lengkap lagi. Di sana sini terjadi kerusakan. Sekali lagi ini kita bicara zaman abad-abad ke-6, ke-7, ke-8 ya. Sehingga pada akhirnya satu persatu bisa dipugar, tentu dengan kaidah-kaidah untuk pemugaran, tapi sebagian besar kita melihat di sini perlu waktu lagi. Kira-kira sudah berapa puluh tahun nih Pak batu-batu ini? Perkiraan aja kira-kira. Kalau kita ke abad ke-6 ini sudah 15 abad kira-kira ya. Oh 15 dari abad ya. ke-6 ke-7 Masehi sampai sekarang, dan ini sekali lagi kalau kita bayangkan bagaimana mereka membuat atau membangun ini pada zaman itu ya, saya kira kita bisa melihat satu ilmu engineering juga yang cukup tinggi. Iya betul. Sampai juga ada ilmu-ilmu dari Hindu dan sebagainya, kultural yang mewarnai pembangunan dari temple ini. Betul. Ya.